Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal ngebedah barang-barang nih secara mendalam dan tentunya objektif soal gimana sih ketahanan finansial dari PT Surya Toto Indonesia Tbk atau yang mungkin lebih kalian kenal dengan kode sahamnya Toto sepanjang tahun 2025. Yuk, langsung aja kita mulai analisisnya. Coba deh kalian bayangin sebentar. Pas kalian lagi jalan-jalan ke mall, atau mungkin lagi ada di gedung perkantoran, atau bahkan coba cek di kamar mandi rumah kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian benar-benar memperhatiin merek saniter apa yang paling sering muncul? Ya, tebakan kalian bener banget. Kemungkinan besar itu Toto. Produk mereka tuh benar-benar ada di mana-mana dalam keseharian kita kan? Nah, di edisi kali ini kita bakal ngeliat gimana sih wujud fisik yang selalu kita lihat tiap hari ini kalau diterjemahin ke dalam angka dan data fundamental keuangannya. Oke, biar pembahasannya terarah, agenda kita hari ini simple aja. Kita akan mulai dari profil bisnis Surya Toto, lanjut ke kinerja keuangan tahun 2025, terus kita bedah pertumbuhan pendapatan dan labanya, melihat konsistensi pembagian dividen, ngebahas prospek dan tantangan 2026, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan serta disclaimer. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, profil bisnis Surya Toto. Sedikit kilas balik ya, sejak berdiri di bulan Juli 1977 sebagai perusahaan patungan bareng Toto Ltd dari Jepang, perusahaan ini tuh sukses banget nahan posisi rajanya di pasar Indonesia. Coba kalian pikirin, produk-produk fisik kayak kloset atau perlengkapan kamar mandi ini, itu tuh mesin pencetak uang utama mereka. Kenapa? Ya karena permintaannya emang super tangguh, baik itu untuk bangun perumahan baru atau sekedar renovasi komersial di seluruh penjuru Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke angka-angkanya di bagian kedua, kinerja keuangan tahun 2025. Menariknya nih, manajemen mereka sendiri nyebut tahun 2025 itu sebagai tahun dengan ketahanan yang terukur. Walaupun kondisi ekonomi global lagi lumayan banyak tantangan, coba tebak. Penjualan bersih Toto perlahan tapi pasti naik loh. Dari yang awalnya 2,311 triliun rupiah di tahun 2024, tembus ke 2,354 triliun rupiah di akhir 2025. Memang sih, pertumbuhannya sekitar 1,87%. Tapi top line yang stabil ini benar-benar didorong sama ekspansi volume penjualan dari segmen andalan mereka, yaitu saniter dan juga perlengkapan keran. Dan coba lihat angka yang satu ini, 13,33%. Laba per saham besar mereka lompat cukup impresif dari Rp30 per lembar di tahun sebelumnya, jadi Rp34 per lembar di tahun 2025. Buat kalian para calon investor atau yang emang udah pegang barangnya, ini tuh jelas banget sinyal profitabilitas yang super positif. Lanjut yuk ke bagian ketiga, pertumbuhan pendapatan dan laba tahun 2025. Disinilah kekuatan fundamental mereka kelihatan makin jelas. Laba usaha tuh lompat lumayan tajam, naik 11,27%. Angkanya dari Rp365,7 miliar terbang ke Rp406,9 miliar di tahun 2025. Kalian sadar gak sih, pertumbuhan laba usaha ini jauh lebih kenceng dibanding pertumbuhan penjualannya yang cuma sekitar 1,8% tadi. Ini tuh ngasih tahu kita kalau Toto benar-benar punya efisiensi operasional yang ketat banget di pabrik, ditambah kontrol yang super disiplin buat nekan beban operasionalnya. Nah, efisiensi yang gila-gilaan tadi pada akhirnya bermuara di angka ini, 26,77%. Ini adalah margin laba kotor mereka buat tahun 2025 yang merekspansi lumayan signifikan dari 24,95% di tahun 2024. Artinya apa? Optimalisasi bauran produk dan genjotan produktivitas dari tahun-tahun sebelumnya itu benar-benar ngebawain hasil yang nyata buat kantong perusahaan di tahun ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pasti paling ditunggu-tunggu sama banyak orang, konsistensi pembagian dividen Toto. Jujur aja, siapa sih yang nggak suka dividen? Pengembalian cash yang konsisten itu magnet yang luar biasa buat investor yang nyari passive income. Apalagi pas pasar saham lagi naik turun nggak karuan. Kalau kita lihat jejaknya, dari Juni, Oktober, sampai Desember 2024, perusahaan ini rajin banget distribusiin dividen final dari tahun buku 2023. Terus, kayak nggak mau kasih kendor sedikit pun, di bulan Desember 2025, mereka balik lagi bagiin dividen interim buat tahun 2025 yang nilainya lebih dari Rp98,4 miliar. Ini benar-benar buktiin rekam jejak mereka yang secara historis emang bisa diandelin. Terus kenapa sih konsistensi bagi-bagi dividen ini ngaruh banget ke minat pemegang saham? Secara fundamental ya, ini tuh sinyal terang benderang dari manajemen kalau mereka tuh yakin banget sama arus kas perusahaan dan neraca keuangan mereka itu beneran sehat.
Buat investor jangka panjang, dividen ini ibaratnya semacam bantal empuk pelindung yang ngasih stabilitas return di tengah badai volatilitas market. Sekarang, mari kita intip sedikit masa depannya di bagian kelima, prospek dan tantangan tahun 2026. Di laporan tahunannya, jajaran direksi secara jujur dan objektif ngelempar pernyataan ini. Tahun 2026 akan menjadi tahun operasi yang lebih menantang dibandingkan tahun 2025, yang sebagian besar dibentuk oleh kekuatan di luar Indonesia. Ya, mereka ngelihat ada potensi hambatan global di depan mata. Mulai dari ketegangan perang dagang sampai volatilitas nilai tukar mata uang yang ujung-ujungnya pasti bakal merembet juga ke ekonomi dalam negeri kita. Tapi tenang dulu, mari kita bandingin tantangan tadi sama amunisi banteng pertahanan finansial mereka. Toto punya total ekuitas yang tebel banget, di angka 2.568 miliar rupiah. Terus, mereka juga nyetak kas bersih dari operasi yang super liquid sebesar 364,4 miliar rupiah. Dan yang paling impresif, rasio utang terhadap ekuitas alias DR mereka sangat rendah, cuma 0,37 kali. Gila kan? Ini modal yang luar biasa kokoh buat nahan guncangan volatilitas jangka pendek, sekaligus ngasih ruang buat terus investasi demi pertumbuhan jangka panjang. Sampai juga kita di bagian terakhir kita. Kesimpulan dan disclaimer. Jadi kesimpulannya, Toto ini emang entitas bisnis yang stabil dan secara organik terus bertumbuh. Tapi ada satu hal yang krusial banget. Disclaimer on, do your own research ya, alias do your own research. Analisis edukatif yang kita obrolin di sesi ini murni dibikin pakai data-data laporan publik perusahaan. Ini sama sekali bukan ajakan, bukan rekomendasi, apalagi paksaan buat beli atau jual saham apapun di bursa. Kalian sebagai investor yang cerdas, wajib hukumnya buat ngelakuin riset mandiri secara teliti sebelum pencet tombol buy atau sell. Sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Kalau ngelihat rekam jejak pertumbuhan laba yang konsisten, beban utang yang nyaris nggak gerasa, ditambah kebiasaan rutin bagi dividen yang menggiurkan dari Studio Toto tadi, kira-kira gimana sih kalian bakal manfaatin informasi fundamental ini buat ngeracik strategi investasi jangka panjang kalian sendiri? Menarik kan buat diulik lagi? Teruslah rajin-rajin baca laporan keuangan, dan sampai jumpa di analisis data fundamental yang gak kalah seru berikutnya.